Selamat pagi, Bu Dina. Pagi Bu Santri, terima kasih. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik dan tetap Alhamdulillah ya, Bu ya. Baik, Bu Dina, seperti apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya, kalau hari ini Ibu katanya pengen cerita-cerita ya, Bu ya. Dan di sini kita akan melakukan kegiatan pra observasi ya, Bu Dina ya. Jadi kegiatan yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Bu Dina. Ya, Bu Dina ya. Supervisi akademik di sini bertujuan membantu Bu Dina untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu dalam mengajar. Kegiatan pra-observasi ini dilakukan untuk melihat kesiapan Bu Dina dalam melaksanakan pembelajaran besok setelah kegiatan pra-observasi. Ya Bu ya. Baik Bu Dina, apakah yang Ibu harapkan dari pertemuan pra-observasi kita ini, Bu? saya harapkan bahwa saya dapat bertukar pendapat dengan Ibu sehingga mampu meningkatkan kompetensi saya dalam mengajar dan meningkatkan kemampuan saya dalam menerapkan di kelas bersama siswa. Oke, baik Bu. Jadi Ibu Dina berharap Ibu kita bisa saling tukar pikiran ya Bu ya, terkait metode pembelajaran yang Ibu Dina laksanakan besok ya Bu ya. Besok Bu Dina mau menyampaikan materi apa Bu? Yaitu materi tentang sel. Tentang sel ya Bu ya. Kalau boleh tahu saya Bu, tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Yaitu tujuannya agar siswa mampu memahami perbedaan dari sel, baik itu sel tumbuhan maupun sel hewan. Iya, baik ya Bu ya. Jadi Ibu tujuannya agar siswa memahami apa itu sel, baik itu sel tumbuhan maupun sel dari hewan ya Bu ya. Baik Bu, di sini pasti Bu Dina sudah melakukan beberapa persiapan untuk kegiatan besok ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, apa aja persiapan yang sudah Ibu lakukan? Itu menyiapkan untuk media, LKPD-nya, kemudian bahan ajarnya, dan perlengkapan yang disiapkan untuk di kelas. Ya, luar biasa sekali Bu ya, sudah sangat ready, siap sekali Bu ya buat besok. Nah Bu, kira-kira nih, apakah ada kesulitan terkait materi yang akan Ibu sampaikan besok? Ya, kadang setiap siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kita harus menyiapkan seperti misalnya LKPD atau memberi kelompok itu agar mudah nantinya anak-anak dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Iya, oke Bu ya. Jadi mungkin dari kesiapan belajar siswanya ya Bu ya, yang dari Ibu sampaikan tadi yang ada perbedaan ya Bu ya. Ada yang mudah memahami, ada yang sedang-sedang saja, ada juga yang sangat sulit anaknya ya Bu ya. Nah, terkait kesiapan belajar siswa ini, mungkin Ibu Dina punya strategi atau metode pembelajaran Bu yang terkait dengan materi itu. Silakan Bu Ibu share ke saya. Ya, metode pembelajarannya adalah metode PBL dan mengelompokkan siswa dan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, pembelajaran berdiferensi bagus sekali ya Bu. Jadi di sini juga saya melihat Ibu Dina sudah melakukan persiapan terkait untuk kebutuhan belajar siswa besok ya Bu ya. Berarti Ibu Dina ini sudah memunculkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, baik sekali. Mungkin ada persiapan lain nggak Bu yang Ibu sudah lakukan? Itu persiapannya ya salah satunya mempersiapkan untuk kelompok-kelompok yang akan dibentuk untuk besok dalam kegiatan pembelajaran dan mempersiapkan juga KPD, bahan evaluasi untuk ketika kita besok belajar udah siap. Iya, kelihatannya udah ready banget nih, udah semangat banget ya Bu ya untuk pembelajaran besok. Tapi sepertinya tadi ada yang terlewat Bu. Ibu bilang ada yang belum Ibu siapkan tadi itu Bu. Iya, seperti rubrik evaluasi itu yang belum saya kerjakan dan LKPD pun belum lengkap Bu, masih hanya pendahuluannya. Iya. Ada yang bagian yang belum. Kapan tuh Bu mau diselesaikan? Ya Insya Allah besok sudah siap. Iya, segera ya Bu ya. Ya. Mungkin Bu Dina memerlukan semacam bantuan begitu nggak Bu? Ya, saya perlu bantuan teman atau rekan saya ketika saya ngeprint. Kadang-kadang teman itu biasa dengan teman sejawat biologi maupun teman yang lain ya di ekonomi untuk membantu dalam pembuatan LKPD. Iya, baik sekali ya Bu Dina. Nah, secara keseluruhan nih ya Bu, Ibu tadi sudah menceritakan bagaimana persiapan ngajar besok. Nah, bagaimana strategi pembelajarannya Bu? Tentunya dari proses Ibu di pembelajaran ini Bu Dina sendiri ada beberapa kompetensi yang akan Ibu kembangkan ya Bu ya. Kira-kira kompetensi apa Bu yang ingin Ibu kembangkan? Ya, kompetensi pedagogik karena karakter setiap siswa berbeda-beda. Jadi kompetensi pedagogik saya yang ingin saya tingkatkan. Ya, baik sekali. Jadi yang saya tangkap Ibu Dina ingin mengembangkan kompetensi mengajar pedagogik ya Bu ya.
terkait dengan kompetensi yang tadi Bu Dina ingin kembangkan. Mungkin Bu Dina sudah punya strategi untuk meningkatkan kompetensi tersebut, Bu? Ya, karena setiap siswa kan memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi kita juga harus memiliki metode mengajar yang berbeda juga. Iya, luar biasa sekali Bu Dina. Untuk pelaksanaan pembelajarannya itu kapan Bu Insya jadwalnya? Allah besok Ibu sudah siap. Ya, oke. Besok kita ini ya Bu ya. Semoga besok tidak ada halangan. Saya bisa melakukan observasi di kelas Bu Dina ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Dina. Sampai jumpa besok ya Bu. Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Silakan Jalbi pimpin teman-temannya berdoa. Semua siap? Sudah mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Umi absen dulu ya hari ini. Hadir semua kah hari ini? Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Ya. Baik. Kalau sudah begitu, Umi mau lihat dulu hari ini semangatnya mana untuk kelas 11 IPA 2. Baik, kita ice breaking dulu ya. Susni, tolong bantu Umi kita ice breaking agar teman-temannya semangat hari ini untuk mengikuti pembelajaran. Baik, kita ice breaking dulu ya. Silakan berdiri semua. Ya, silakan mulai. Kelas IPA 2. Kelas IPA 2, mana suaranya? Oke, jadi hari ini pada masih semangat ya. Ya, Umi mau review dulu pembelajaran kita minggu lalu. Ada yang masih ingat tidak pembelajaran kita minggu lalu? Baik, Husni, apa Husni? Jadi minggu lalu kita membahas tentang sel. Jadi menurut Robert Koch, sel adalah kumpulan materi yang paling sederhana dan dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Oke, ya. Ada lagi yang masih ingat? Ya, silakan semua. Sel adalah suatu unit struktural fungsional penyusun suatu makhluk hidup atau organisme. Ya, terima kasih Salwa. Ada lagi? Oke, Tentang silakan perbedaan ya. sel eukariotik dan prokariotik. Sel eukariotik yaitu tidak memiliki membran inti sel, sedangkan eukariotik memiliki membran inti sel. Oke, terima kasih ya. Berarti kalian masih mengingat pembelajaran kita minggu lalu. Ya, pembelajaran kita minggu lalu yaitu tentang teori sel, kemudian pengertian sel, dan kemudian sel dibagi atas prokariotik dan eukariotik. Baik, Umi mau tanya, kira-kira kalian tahu tidak ya perbedaan tumbuhan dan hewan? Ada yang tahu? Oke, Iqbal, apa? Kalau tumbuhan itu tidak dapat bergerak dengan bebas, sedangkan kalau hewan itu dapat bergerak dengan bebas. Oke, ya. Ada lagi yang tahu perbedaannya? Silakan Revi. Kalau bentuk sel tumbuhan itu dia kaku atau keras, sedangkan bentuk sel hewan dia lunak atau elastis. Ya, baik. Ya, itu perbedaan maupun persamaan dari tumbuhan dan hewan. Nah, materi kita hari ini adalah tentang sel tumbuhan dan hewan. Ternyata tumbuhan dan hewan itu tersusun dari sel. Ya, berarti sel itu memiliki fungsi pada tubuh tumbuhan maupun hewan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, tujuan pembelajaran kita hari ini lihat ya, nah, tujuannya. Ya, tujuan kita hari ini adalah melalui kegiatan mengamati gambar sel tumbuhan dan sel hewan yang ditampilkan melalui PowerPoint,
Peserta didik dapat membedakan organel sel tumbuhan dan sel hewan. Kemudian melalui kegiatan mengamati gambar sel tumbuhan dan sel hewan, peserta didik dapat menelaah organel-organel yang dimiliki masing-masing sel tumbuhan dan hewan. Kemudian melalui kegiatan mengamati gambar sel tumbuhan dan sel hewan yang ditampilkan melalui PowerPoint, peserta didik dapat menyimpulkan perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Baik, sebelum memasuki pelajaran inti, Umi mau mengadakan pretest dulu. Silakan siapkan kertas 1 lembar. Tulis nama dan kelasnya ya. Baik, ini adalah soal pretest ya. Perhatikan lihat di depan ini di PowerPoint. Ini ada soal nomor 1. Silakan pilih jawaban yang tepat di bawah ini. Pilihlah jawaban yang menurut kalian paling tepat dengan soal yang di atasnya. Silakan. Sudah? Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan ke depan. Baik, silakan dikumpulkan ke depan hasil pretestnya. Ayo kumpulkan. Ayo kumpulkan. Ayo, kumpulkan. Ayo. Sudah semua? Sudah. Baik. Kita hari ini akan mempelajari sel tumbuhan dan sel hewan. Silakan kalian amati, ya. Gambar di depan ini. Kira-kira dari ini kalian amati, dari hasil pengamatan ini apa kira-kira yang dapat kalian ketahui? Silakan yang tahu. Oh ya, silakan Alila. Bentuknya berbeda, tidak sama. Oke, bentuk yang apa? Sel tumbuhan dan sel hewan. Oke, ya. Ada lagi yang lain? Ya, silakan di sini. Sel tumbuhan memiliki vakuola dan memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak. Oke, organelnya berarti berbeda ya. Baik, ada lagi? Ya, silakan Pak. Fungsi setiap organel sel tidak berbeda. Oh, setiap fungsi dari ini. Oke, ya. Setiap fungsi dari sel tumbuhan dan dinding sel tumbuhan dan sel hewan organelnya berbeda. Baik, ini adalah permasalahan yang kalian amati dari gambar ini ya. Nanti bahas, diskusikan bersama kelompokmu. Baik, ini akan menjelaskan secara garis besar materi kita hari ini. Materi kita hari ini adalah tentang sel tumbuhan dan sel hewan. Ini adalah sel tumbuhan. Sel tumbuhan ini terdiri dari dinding sel, membran sel, kemudian ada plastida, kemudian ada retikulum endoplasma, kemudian ada badan Golgi, kemudian ini vakuola. Ini adalah organel sel tumbuhan. Di sel tumbuhan memiliki membran sel, terdapat sitoplasma ya di dalamnya, kemudian ini nukleus,
Ini adalah plastida. Plastida ini fungsinya sebagai apa? Fotosintesis. Ya. Kemudian lisosom. Ini adalah fungsinya lisosom. Si lisosom ini berfungsi sebagai fagositosit untuk memakan benda-benda asing yang masuk ke dalam sel. Sentrosom atau sentriol ini berfungsi untuk pembelahan sel. Kemudian sitoskeleton. Sitoskeleton ini berfungsi untuk membentuk rangka. Ya, rangkanya kalau pada hewan bentuknya lebih lentur karena adanya sitoskeleton. Ini adalah vakuola. Ya, ini vakuola. Vakuola ini terlihat besar. Kemudian ini adalah dinding sel. Dinding sel adanya di mana tadi? Tumbuhan. Baik, ini adalah sekilas garis besar tentang materi sel tumbuhan dan sel hewan. Dari hasil yang kalian amati, tadi kita menemukan permasalahannya ya. Ternyata bentuknya berbeda, organelnya berbeda, dan fungsinya berbeda. Silakan nanti diskusikan dengan kelompoknya ya. Baik, kemarin sudah Umi share di grup kelas ya kelompoknya. Silakan duduk per kelompok masing-masing. Satu kelompok terdiri dari 5 siswa yang heterogen. Silakan duduk di kelompok yang sudah ditentukan. Baik, sudah semua di kelompoknya masing-masing? Sudah? Oke. Ya, Umi akan bagikan LKPD. Ya, LKPD ini adalah lembar kerja penilaian siswa. Di dalam LKPD ini terdapat gambar tadi yang menjadi permasalahan kita. Ya, nanti kalian diskusikan bersama teman. Di sini ada pertanyaan, silahkan dijawab. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini. Kemudian lihat langkah-langkah yang terdapat di dalam LKPD. Permasalahan, identifikasi masalah, lihat di dalam LKPD. Kemudian solusi permasalahannya bagaimana? Kalian cari di literasi ya, sumber bahan ajar yang kalian bawa. Ya, baik melalui buku paket ataupun nanti bahan ajar yang dibagikan ataupun melalui link yang terdapat di dalam LKPD. Ya, setiap siswa mengerjakan, nanti ada penilaian dalam diskusi ini ya. Baik, dibagikan kelompok 1 ini dibagikan ke siswa. Ini materi bahan ajarnya. Kelompok 2 ini dibagikan ke siswa ya. Namanya silakan didiskusikan ya. Silakan didiskusikan. Bila ada yang tidak paham silakan ditanyakan ya. Dari informasi
Baik, sekalian lihat ya hubungan antara sumber ajar, kemudian buku paket, kemudian link yang ada di LKPD dengan permasalahan yang ada di dalam LKPD. Kalian sesuaikan ya. Kemudian diskusikan dengan temanmu, susun dalam catatan ya, yang rapi, sistematis. Baik, assalamualaikum Ibu Dina. Waalaikumsalam Ibu Santri. Ya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Ya, sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Oke Ibu. Ibu Dina terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita berdiskusi kali ini ya. Di mana kemarin kita sudah melakukan kegiatan pra-observasi, lalu observasi ya. Itu semua adalah untuk supervisi akademik yang saya lakukan Ibu. Selanjutnya di sini kita mulai dengan percakapan pasca observasi ya Bu. Baik Bu Dina, di mana di pasca observasi itu kita mengevaluasi serta merefleksi dari kegiatan proses pembelajaran kemarin ya Bu ya. Ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu Dina. Apakah perasaan Ibu setelah melakukan praktek pengajaran kemarin Bu? Rasanya itu ya deg-degan ya. Biasanya kita hanya menjelaskan materi saja, tapi sekarang kita menjelaskan menggunakan alat perangkat, ada medianya, agar siswa mampu untuk menyerap materi yang kita jelaskan. Iya, baik Bu Dina. Jadi ada perbedaan ya Bu ya. Dari yang sebelumnya tentunya ada yang harus diperbaiki, ada yang ingin ditingkatkan ke depannya ya Bu ya. Baik, selanjutnya Ibu untuk ukuran skala dari 1 sampai 10, kira-kira Ibu ada di posisi mana ya Bu? Kalau 10 nggak mungkin ya Bu ya, 10 itu sempurna. Ya kurang lebih 7 begitu. Saya rasa saya memenuhi itu kriteria. Oke, baik Bu, luar biasa sekali loh Ibu Dina. Semoga angka 7 nanti bisa meningkat ke angka yang lebih tinggi lagi ya Bu ya, bisa lebih sempurna lagi. Siap. Iya, baik Bu. Selanjutnya setelah observasi kemarin ada KSE yang sosial emosional yang saya lihat ya Bu, ini Ibu terapkan. Apa itu ya Bu? Yang anak-anak jadi lebih religi gitu ya, mereka mulai berdoa sebelum pembelajaran, kemudian sikap sopan santun ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Iya, baik. Jadi ada perbaikan di nilai KSI-nya tuh di kebiasaan religinya yang lebih meningkat, lalu ada sopan santun juga meningkat ya, kebiasaan-kebiasaan itu meningkat semua ya Bu ya. Baik Bu, saya melihat siswa-siswa kemarin juga sangat berkonsentrasi, lalu sangat aktif ikut pembelajaran Ibu Dina. Saya lihat Ibu mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Ya betul. Dengan cara saya memberikan kelompok-kelompokan siswa dengan karakter-karakter yang berbeda sehingga mereka bisa berkolaborasi dengan baik. Ya, luar biasa sekali Ibu Dina. Harapan Ibu ke depan tuh mau dimaksimalkan di bagian mana ya Bu? Mungkin memanfaatkan waktu, yaitu untuk ketepatan waktu sehingga waktu tidak terbuang saat ketika materi pembelajaran berlangsung. Ya, baik Ibu, luar biasa sekali ya Bu. Semoga nanti bisa lebih fokus, semoga harapan-harapan Ibu nanti ke depannya bisa terwujud semuanya ya. Dan terima kasih sekali untuk percakapan pasca observasi kita hari ini. Saya berharap Ibu bisa meningkatkan lagi dan mewujudkan semua harapan Ibu tadi ya Bu Dina. Terima kasih sekali, saya ucapkan terima kasih Bu Dina. Ya, terima kasih kembali juga Miss Santri.